Simple dan sederhana. Cara untuk kita dipenuhi Roh Kudus yang pertama, minta. Karena orang yang minta akan memperoleh. Yang kedua, memiliki kerinduan. Kalau Anda gak punya kerinduan, bagaimana Roh Kudus mau memenuhi Anda? Yang ketiga, cek apakah ada ganjalan di dalam hatimu kepada seseorang. Masih ada kepahitan, kekecewaan, lepaskan pengampunan. Dan izinkan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Yang terakhir, dampak daripada api Pentakosta, bertekun dalam persekutuan dan membagikan apa yang dimiliki. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang menarik, setelah Roh Kudus memenuhi, melawat di hari Pentakosta, mereka bukan cuman melihat Tuhan, mereka bukan cuman menceritakan tentang Tuhan, tapi mereka kembali bersekutu. Untuk apa? Diperlengkapi, untuk di-charge, untuk dikuatkan, untuk disegarkan. Tapi setelah itu, setelah mereka tekun dalam persekutuan, pengajaran rasul-rasul, dalam perjamuan kudus, maka perjamuan kudus penting untuk dilakukan. Saudara, kenapa pandemik terjadi? Karena pandemik sedang, saya beritahu, bukan menutup gereja, tapi justru pandemik sedang memindahkan gereja ke rumah-rumah. Agar setiap kepala rumah tangga mulai memimpin persekutuan. Agar setiap kepala rumah tangga mulai memimpin perjamuan kudus. Agar setiap kepala rumah tangga mulai sharing firman. Agar setiap anggota mulai menyembah bersama-sama. Dulu di gereja Katolik tidak mungkin di luar pastor boleh memimpin perjamuan kudus. Tapi sejak pandemik, setiap orang kepala rumah tangga bisa memimpin perjamuan kudus. Segala sesuatu yang jahat boleh terjadi, tapi justru Roh Kudus pekerjaannya akan semakin dahsyat, membangkitkan orang-orang percaya. Itu sebabnya penting di sini. Sebelum kita jadi Marta, Tuhan Yesus mengajarkan mari jadi Maria, untuk dengar, untuk belajar, untuk menanti di bawah kaki Tuhan, di-charge. Tapi setelah itu, setelah jadi Maria, kita perlu jadi Marta. Sebelum jadi Marta, jadi Maria. Setelah jadi Maria, jadi Marta. Sama seperti HP. Sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia perlu di-charge dulu. Setelah di-charge, kita bisa menggunakan mesin ini dengan maksimal. Tapi malam hari dia di-charge lagi. Sama halnya dengan kita. Setelah kita di-charge dalam ibadah, dalam komsel, mari kita berbagi. Mari kita menolong. Karena persekutuan itu seperti minyak. Sedangkan berbagi itu seperti api. Minyak tidak ketemu api, tidak terjadi ledakan. Api tidak ketemu minyak, akan redup. Makanya banyak sekali orang Kristen yang bertanya sama saya dan Henny, Bu Henny, Pak Jojo, apa yang membuat api Anda terus menyala-nyala? Padahal problema yang Anda hadapi begitu besar, begitu banyak. Apakah kalian jenuh? Apakah kalian mulai bosan? Apakah kalian merasa titik terendah dalam hidup kalian? Saya bilang sama istri saya, kami tidak pernah jenuh. Kami tidak pernah habis akal. Kenapa? Karena kami mengerti setelah kami di-charge setiap hari, kami melakukan misi. Kami berbagi. Makanya istri saya kemarin pergi ke Mentawai. Karena kita mengadopsi ada 18 anak-anak dari pedalaman untuk tinggal di dalam asrama ya kami bangun dan kami resmikan. Seandainya istri saya gak bisa, saya yang pergi. Kita saling bagi tugas. Ada yang bertugas di dalam, ada yang bertugas di luar. Kalau saya di dalam, dia di luar. Dia di dalam, saya keluar. Wow, kenapa? Ini api yang saling menyulut. Yang membuat kami tidak pernah padam. Yang membuat kami tidak akan pernah ada seperti jenuhnya. Saya rindu untuk setiap saudara hari ini. Jangan cuma enjoy beribadah, tapi mulai berbagi apa yang kau miliki. Maka kamu akan rasakan api itu meledak-ledak di dalam dirimu. Kenapa saudara jadi iri hati
walaupun sudah sering beribadah, karena Anda tidak pernah menolong orang. Kalau Anda sibuk menolong orang, Anda nggak punya waktu untuk iri hati. Kenapa Anda jadi jatuh bangun di dalam dosa? Karena Anda sibuk bersekutu, tapi tidak pernah untuk membangun hidup orang. Kalau Anda sibuk membangun hidup orang, Anda nggak ada waktu untuk bermain-main dalam dosa. Makanya penting di sini, Anda beribadah dengan menolong harus sejajar, harus adil. Kalau saya cuma berkhotbah saja, tidak pernah berbagi, kapan saya melakukan apa yang saya khotbahkan? Kalau saya cuma mengajar saja tiap minggu, bisa saja saya ngurung diri hanya cuma belajar firman dan kemudian berkhotbah setiap hari dimanapun, di YouTube, di persekutuan, bisa saja. Tapi kemudian kalau saya tidak pernah berbagi, kapan saya melakukan apa yang saya ajarkan? Kapan saya bisa dibentuk? Kapan saya bisa lebih murni? Kenapa? Waktu Anda berbagi, Anda telah membersihkan hati nurani Anda. Makanya orang yang suka berbagi jauh daripada roh keserakahan. Orang yang suka berbagi jauh daripada kesombongan. Saya rindu setiap saudara, habis hari Minggu, please keluar, ketemu tukang parkir atau ketemu saudara kandung, jangan marah-marah. Ampuni, berkati. Besok hari Senin, kamu teman-teman di pekerjaan, di kampus, di sekolah, kita bisa buat sesuatu. Inilah yang menjaga saudara tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Karena itu tujuan Roh Kudus, membuat kita semangat beribadah dan semangat dalam menolong orang. Saya mau kita terbuka untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Simple dan sederhana. Cara untuk kita dipenuhi Roh Kudus yang pertama, minta. Karena orang yang minta akan memperoleh. Yang kedua, memiliki kerinduan. Kalau Anda gak punya kerinduan, bagaimana Roh Kudus mau memenuhi Anda? Yang ketiga, cek apakah ada ganjalan di dalam hatimu kepada seseorang, masih ada kepahitan, kekecewaan, lepaskan pengampunan. Dan izinkan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.